Bernafkah, berinfak itu dengan sesuatu yang kita sayangi. Jadi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, dengan itulah kita berinfak. Jangan kita berinfak dengan sesuatu yang tak terpakai lagi. Kita biasanya baju yang tak terpakai baru diberikan ke orang. Celana yang tak terpakai baru berikan ke orang. Kadang dah lusuh warna, dah sobek pula sedikit. Itu yang baru kita berikan kepada orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai seseorang itu akan kebaikan sehingga dia menafkahi sesuatu yang ia cintai. Jadi menafkahi itu memang sesuatu yang kita cintai, itu yang kita berikan kepada orang. Apa yang kita cintai? Kita punya 2 handphone. 2 handphone ni pasti ada yang paling kita sukar, yang paling kita sayangi ada 1 handphone. 1 handphone itulah berikan ke orang. Memang berat ini membaca aja senang. Mengamalkannya berat ini. Maka orang-orang Ansar Madinah, dari sekian banyak istrinya yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin, istri yang paling ia sayangi. Itu dia. Siapa yang bisa kira-kira tu? Maka tak akan bisa imannya para sahabat itu kalau kita bandingkan dengan iman kita, tak akan ada bandingannya. Maka Allah memuji imannya para sahabat dalam Al-Quran. Memang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, karena memang mulia, orang-orang mulia. Maka daripada sahabat banyak amalan-amalan mulia yang dilakukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai seseorang sekali, tak akan mencapai orang itu kebaikan kecuali dia menginfakkan sesuatu yang ia sukai. Jadi kita punya baju, ada baju yang paling kita sukai, itu kita berikan ke orang. Bisa sih bisa, cuma lama teringatnya dawat sampai lolok tadi terkonang je dawat. Apalah itu dia nagin ke sana tu tadi kata. Gitu. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini tanda Imam Nawawi menggabungkan ayat dengan hadis. Jadi bab dimulai, babnya judul bab tadi berinfak dengan sesuatu yang kita cintai. Dimulai oleh Imam Nawawi dengan ayat. Ada 2 ayat beliau nukilkan, kemudian setelah itu baru beliau masuk ke hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang semata-mata dengan ayat meninggalkan hadis Nabi, itu namanya ingkar sunnah. Itu orang-orang ingkar sunnah namanya. Dia tak pakai hadis Nabi, dia ayat saja. Ayat terus yang dia pakai tanpa memakai hadis Nabi. Itu namanya orang ingkar sunnah. Ada orang yang memang sunnah saja tanpa memakai ayat. Ini tak betul pula ini. Ayat saja, ayat. Ini orang-orang yang Quraniyah ini. Zikir ayat. Jadi hadis Nabi tak dia pakai, hadis Nabi tak dia amalkan. Selagi ada ayat, untuk apa memakai hadis Nabi kata dia. Ini kan tak betul ini. Sedangkan Nabi sudah menjelaskan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. 2 sejalan dia. Kitab dan sunnah. Ini sejalan yang tak bisa kita pisahkan. Maka oleh karena itu Imam Nawawi menjalankan keduanya. Ayat diletak oleh Imam Nawawi di atas, kemudian setelah itu barulah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, hadis dalam bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ini dikenal dengan sahibun na'laihi syarif. Sahib na'laih. Na'laih ini daripada tukang sendal Nabi. Pokoknya kalau nampak Anas bin Malik itu macam ni di ketiaknya, ada sendal di ketiaknya, itu pastikanlah itu sendal Nabi berarti itu. Di mana saja Anas bin Malik kalau berdiri nampak macam ni ada sendal di bawah ketiaknya, di ketiak dia itu sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Anas bin Malik. Malam Nabi nak tahajud,
Anas bin Malik menyediakan airnya. Ketika Nabi terasa capek, Anas bin Malik yang memijitnya. Berapa mulianya Anas bin Malik? Memijit orang yang mulia, Habibullah, kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah, itu yang dipijit oleh Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik tahu berapa jenggot Nabi yang beruban. Kalau pikir-pikir lagi, apa pula Anas bin Malik tahu? Dari mana Anas bin Malik tahu? Pasti karena Anas bin Malik memijit baginda Nabi ketika istirahat. Anas bin Malik memijit Nabi. Tapi cerdas Anas bin Malik, sempat menghitung helaian yang beruban dari jenggot Rasulullah. Maka hadis yang pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, ini hadis yang pertama dalam Syama'il Muhammadiyah, bahwa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada uban satupun. Umur Nabi sudah 60 tahun. Yang beruban adalah jenggot Nabi, dan itu pun tidak lebih daripada 20 helai. Kan hebat Anas bin Malik. Berarti dihitung oleh Anas bin Malik pelan-pelan. Tu 2, 3, 4, 5. Pokoknya dalam riwayat tak lebih dari 20. Bisa saja 18, bisa saja 17, bisa saja 15. Cuma dalam riwayat hadis tidak lebih daripada 20 helai yang beruban. Ketika itu usia Nabi sudah 60 tahun. Itu dia. Rambut tak ada yang beruban, satu pun hitam. Nabi cat bukan Nabi cat. Memang itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagahnya Nabi, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa umur 60 ni tak beruban? Mana ada di kita? Kita umur 30 dah banyak uban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 tak ada uban di kepala beliau. Itu Anas bin Malik. Jadi Anas ni memang betul-betul dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ni punya ibu. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni karena anaknya bermain di rumah Nabi terus jadi pembantu Nabi. Ummu Sulaim ni sering pula ke rumah Nabi, sering bermain di dekat, sering datang ke dekat rumah baginda Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Nabi SAW tidur. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, Nabi tidur, alas daripada tempat tidur Nabi ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ada kulit kambing, itu tikar alas Nabi tidur. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai alas kulit tadi, kulit panas di Madinah. Madinah panas. Nabi bangun, ni dalam satu riwayat ini, dalam riwayat yang lain, Nabi bangun, ditengok oleh Ummu Sulaim ini banyak tinggal keringat Nabi di tikar itu. Sama halnya dengan kita tidur, kan kadang kita tidur di tikar kan, kalau banyak keringat kan tinggal keringat kita di dalam itu. Jadi banyak keringat Rasulullah di tikar itu. Diambillah keringat Nabi itu oleh Ummu Sulaim dengan memakai kapas, dimasukkan ke botol kecil. Hadis dalam Sahih Muslim ini. Dimasukkan penuh, ditutup. Itulah dalam riwayat lain, dalam syarahan kita baca pendapat para ulama menjelaskan lebih lanjut bahawa setelah itu dibuka oleh baginda Nabi. Dah 3 hari setelah itu dibuka Nabi. Jadi kata Rasulullah, "Mana? Ini apa ini?" Kata Ummu Sulaim, "Ini keringatmu ya Rasulullah." Kata begini, "Ini aku tak pernah menghirup parfum yang lebih harum, yang lebih lezat daripada ini," kata Rasulullah. Ini lezat sekali, ini harum sekali. Bayangkan seluruh penduduk Madinah menghirup bau daripada parfum itu. Itu dia keringat Rasulullah SAW. Siapa yang mengumpulkan? Ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni perempuan cantik, cantik sekali Ummu Sulaim. Baru Anas bin Malik anak dari Ummu Sulaim ini. Tapi imannya kuat. Jadi dulu sebelum Nabi sampai ke Madinah, Ummu Sulaim ni sudah masuk Islam ni. Itulah yang diceritakan terus ke anaknya Anas bin Malik. Nabi kita macam ini nak, orangnya lembut nak, orangnya sopan nak, orangnya alim nak, orangnya cinta kebaikan nak, orangnya cinta damai. Jadi setiap malam itu saja cerita ibu Anas bin Malik ni kepada Anas bin Malik. Sama kita ketika nak tidur dulu, kalau tidur dekat nenek kita, dekat atuk kita, dia bercerita terus itu. Sampai kita tertidur. Anas bin Malik macam tu juga dibuat oleh ibunya Ummu Sulaim. Cerita, tapi ceritanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kuat rindu Anas bin Malik ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, langsung Anas bin Malik berkejar-kejar untuk memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ni orang mulia dari kalangan sahabat,
pembantu Nabi, umurnya panjang, maka itulah dia termasuk orang yang meriwayatkan hadis terbanyak. Umur dia meninggal dunia lebih dari 100. Ada mengatakan 132 tahun umur Anas bin Malik meninggal dunia. Jadi umur Anas bin Malik ini panjang.